Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, yang lainnya pada kemana ini? Kenapa cuma 3 orang? Cici mana? Nurul? Kenapa Dwi? Suaranya tidak kedengaran? Mereka dalam satu Zoom mungkin, Bu. Oh, Ada beberapa. oh iya ya. Terus Nurul, Dio sama Vici mana? Terus Usma juga belum datang, belum hadir. Oke, kalau misalnya segitu saja pesertanya nggak masalah. Oke, sekarang kita mulai kuliah ya. Hari ini kita belajar mengenai manajemen kesehatan ikan. Materinya yaitu biosecurity. Tunggu ya, Ibu share screen dulu. Oke. Nah, kelihatankah? Sudah kelihatan? Oke. Sekarang kita akan mempelajari mengenai mata kuliah manajemen kesehatan ikan dengan materi biosecurity. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian dari biosecurity, kemudian apa saja fungsi dari biosecurity, kemudian tujuan dari biosecurity. Maaf Bu, suaranya Ibu tuh kayak kecil gitu loh Bu. Ayo kah? Ya, baiklah. Iya Bu. Kita dulu ya headsetnya. Oke, Ibu ulang ya. Ibu ulang. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar. Sudah jelas kah? Sudah jelas, Dwi? Atau masih kecil? Sudah Bu, sudah. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai biosecurity. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian biosecurity, bagaimana fungsi biosecurity, kemudian tujuan dari biosecurity, kemudian bagaimana implementasi atau penerapannya, kemudian bagaimana pengaturan pemindahan ikan hidup, kemudian sistem pembenihan ikan yang bebas patogen atau SPF free. Kemudian ada pun tujuan instruksional khusus dalam mempelajari biosecurity ini, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip biosecurity. Nah, di sini pertama yaitu mengenai pengertian biosecurity. Nah, biosecurity sendiri merupakan suatu upaya perlindungan terhadap ikan dari organisme patogen, di mana konsep dasar dari biosecurity itu adalah usaha untuk mencegah atau mengurangi peluang masuknya penyakit ke dalam suatu sistem budidaya dan mencegah penyebaran dari ke tempat lain. Sampai sini kalian mengerti apa itu biosecurity? Yaitu suatu upaya untuk perlindungan organisme budidaya dari serangan organisme patogen. Kemudian, Ibu anu saja ya. Oh, no. Nah, di sini fungsi biosecurity sendiri dalam pembenihan, karena ketika kita membicarakan budidaya, kita terbagi menjadi dua, ada pembenihan dan ada proses pembesaran. Nah, dalam pembenihan sendiri di sini fungsi biosecurity yaitu dapat memperkecil resiko terjadinya serangan patogen, kemudian kita mengharapkan kualitas benur dapat lebih terjamin, kemudian dapat mendeteksi secara dini adanya wabah atau penyakit, kemudian dapat mencegah secara dini penularan dari penyakit, dan yang terakhir yaitu dapat mengefisienkan waktu, pakan, tenaga, karena adanya tindakan pencegahan deteksi secara dini.
Kemudian, adapun tujuan dari biosecurity yaitu untuk menghindari serangan patogen dan menghasilkan benur yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Kemudian di sini penyakit dapat dideteksi lebih awal, tidak ada penularan penyakit, waktu pakan dan tenaga dapat lebih efisien dan efektif. Kemudian penerapan biosecurity. Penerapan biosecurity sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada secara internal maupun eksternal yang dilakukan sejak awal proses produksi hingga proses penjualannya ke masyarakat. Nah, secara internal sendiri maksudnya yaitu dengan membatasi kontak ikan ataupun udang, karyawan, dan peralatan. Kemudian monitoring kesehatan ikan ataupun udang. Kemudian menggunakan sistem produksi yang aman dan meminimalkan masuknya patogen potensial dan pemindahan transfer melalui vektor ikan atau udang. Kemudian di sini biosecurity secara eksternal yaitu seperti dia memfilter dan mendisinfeksi sumber air, kemudian memverifikasi dan menggunakan ikan atau udang pakan dengan bebas penyakit, kemudian membatasi pergerakan ikan atau udang, karyawan, dan peralatan. Kemudian membatasi jalan masuk bagi umum. Nah, di dalam kayak seperti panti-panti besar itu, segala semuanya itu harus melalui biosecurity yang ketat. Seperti orang umum itu tidak boleh masuk ke dalam panti, dan mereka pun di akhir slide nanti Ibu perlihatkan gambar bagaimana proses biosecurity itu diterapkan. Kemudian meminimalkan masuknya patogen potensial, pemindahan ataupun transfer melalui vektor ikan, udang, dan lain-lain. Nah, di sini teknik penerapan biosecurity yaitu seperti sterilisasi wadah, peralatan, dan lingkungan kerja, kemudian sterilisasi air atau media budidaya, kemudian ada screening calon induk ataupun ikan yang berkualitas dan pastinya SPF atau bebas patogen, kemudian screening larva dan benur siap jual, kemudian monitoring patogen secara teratur dan berkala, kemudian pembilasan roda kendaraan yang akan memasuki lokasi pembenihan, kemudian penggantian alas kaki tamu, kemudian ada pembatasan akses personil ke ruang kerja, dan yang terakhir yaitu fasilitas isolasi dan karantina. Nah, fasilitas isolasi dan karantina ini harus jauh dari bak pemeliharaan, tidak boleh dekat dengan bak pemeliharaan. Nah, biasanya ini sterilisasi wadah dan peralatan di lingkungan kerja biasanya dilakukan dengan dicuci bersih, disterilkan dengan klorin, ataupun dengan disemprot ataupun dicuci bersih. Ada juga yang direndam sesuai dengan dosis yang ditentukan. Kemudian ada sterilisasi air atau media budidaya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan sistem filterisasi. Kemudian di sini penggunaan lampu ultraviolet untuk mematikan bakteri, kemudian penggunaan ozonisasi, penggunaan pressure filter, kemudian pada kultur alga, air dimasak terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian ada yang disebut dengan screening calon induk udang atau ikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan calon induk yang baik, sehat, dan bebas penyakit, khususnya terhindar dari penyakit viral seperti WSSV dan TSV. Nah, metode yang digunakan untuk mendeteksi penyakit ini apalagi seperti virus digunakan dengan PCR atau polymerase chain reaction untuk melihat serangan virus pada organisme. Kemudian ada juga yang disebut dengan screening larva dan benur siap jual. Nah, tujuannya yaitu kembali bahwa larva yang di stok dalam bak pemeliharaan larva adalah benar-benar bebas penyakit, khususnya dari penyakit viral seperti tadi WSSV dan TSV, dan siap untuk dijual. Kemudian sebelum benih dilepas ke pembeli, perlu dilakukan lagi analisis viral sebagai konfirmasi akhir. Nah, inilah yang disebut dengan
benur atau larva yang SPF atau spesifik patogen free. Sebelum dilepas ke masyarakat, harus dilakukan lagi analisis viral dengan menggunakan alat PCR. Kemudian ada yang disebut dengan monitoring patogen secara teratur dan berkala. Nah, ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini adanya serangan penyakit seperti WSSV, TSV, MBV, dan bakterial. Ini bakterial seperti fibrosis ini, dia menyerang udang. Adapun yang diserang biasanya ikan-ikan laut maupun fungal. Tapi yang paling berbahaya biasanya itu penyakit viral seperti yang disebabkan oleh virus seperti white spot syndrome virus, Taura syndrome virus, maupun Mododon baculovirus. Nah, di sini ada pembilasan roda kendaraan, penggantian alas kaki tamu, pembatasan akses personil. Nah, di sini pembilasan roda kendaraan tujuannya yaitu merupakan salah satu upaya preventif atau pencegahan masuknya patogen dari luar lingkungan kerja melalui roda kendaraan. Oleh karena itu, setiap roda kendaraan yang masuk ke dalam panti pembenihan harus melalui pembilasan roda kendaraan terlebih dahulu dengan cairan klorin atau desinfektan agar mencegah masuknya patogen ke dalam lingkungan pembenihan. Kemudian ada penggantian alas kaki tamu. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya preventif untuk masuknya penyakit melalui media alas kaki. Kemudian ada pembatasan akses personil ke ruang kerja. Nah, ini merupakan upaya pencegahan penularan penyakit dari satu organisme ke organisme lain melalui operator pembenihan atau orang-orang yang bekerja di dalam panti pembenihan. Hanya orang tertentu saja yang boleh masuk. Kemudian ini yang tadi Ibu maksud fasilitas isolasi dan karantina dibutuhkan ketika terjadi misalnya ada suatu wabah penyakit, kemudian ada saat akan mengimpor calon induk dari luar negeri, kemudian jika muncul wabah, di sini kita akan memudahkan untuk mengambil tindakan dengan adanya fasilitas ini. Kemudian lokasi bak isolasi dan karantina itu harus jauh dari bak pemeliharaan. Nah, di sini adalah penerapan biosecurity. Biosecurity diterapkan pada misalnya pengelolaan induk dan larva udang. Kenapa di sini ditekankan kepada udang? Karena udang sendiri ini merupakan organisme yang sangat sensitif. Dia itu kekebalan tubuhnya sangat rentan dan sangat gampang terserang penyakit. Kemudian penerapan biosecurity yang ketat dan konsisten sangat penting dalam kegiatan pembenihan untuk menekan perkembangan penyakit. Nah, ini gambar yang Ibu maksud tadi, bagaimana proses biosecurity itu, di mana setiap orang itu harus menggunakan sepatu boot seperti ini, kemudian sebelum masuk ke panti pembenihan, di sini dilihat sepatunya harus terendam dulu di cairan desinfektan, kemudian kemudian mereka harus cuci tangan. Di sini dapat dilihat bahwa biosecurity-nya itu sangat ketat. Di sini ini semua adalah merupakan salah satu upaya untuk mencegah masuknya patogen ke dalam lingkungan pembenihan. Nah, di sini kan bagaimana proses pembersihan itu dilakukan, bagaimana sebelum masuk harus menggunakan sepatu yang memang disiapkan, kemudian direndam di dalam cairan desinfektan, kemudian masuk ke dalam panti pembenihan. Nah, selain patogen itu disebabkan karena beberapa tadi penyebab yang tadi Ibu bilang, salah satu penyebabnya juga misalnya dari pengaturan dan pemindahan ikan hidup. Tunggu ya, maksud Ibu ini. Disebabkan oleh misalnya pakan alami.
seperti kenapa biosecurity juga harus diterapkan di dalam pakan alami, karena pakan alami ini merupakan pakan yang akan masuk ke dalam tubuh udang, begitu tubuh organisme, sehingga dalam pakan pun harus diterapkan proses biosecurity, apalagi yang dimaksud ini adalah pakan alami, pakan hidup yang dimana dia itu adalah merupakan organisme juga yang dibudidayakan, sehingga organisme yang dibudidayakan ini pun lingkungannya pun harus steril karena dia akan masuk ke dalam tubuh organisme yang akan kita budidayakan. Nah, di sini kenapa biosecurity juga harus diterapkan di dalam pakan alami, karena bisa saja plankton ini akan menjadi sumber patogen yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, biosecurity ini perlu diterapkan dalam proses kultur pakan alami. Nah, kultur plankton harus dilakukan dengan baik. Yang pertama, mungkin ini kalian sudah pelajari di budaya pakan alami, yaitu pertama yaitu kultur murni, kemudian ada dibilang intermediate, kemudian dilanjutkan dengan kultur massal. Kemudian kualitas plankton ini sangat penting untuk menunjang kesehatan benur, meliputi bagaimana kepadatan selnya, isi selnya, warna selnya, dan panjang rantai sel, serta tidak terkontaminasi dengan patogen apapun. Nah, di sini kalau misalnya untuk mengetahui kualitasnya, yaitu misalnya untuk dapat dilihat dari panjangnya, size, kemudian ada di sini bagaimana apakah bebas dari endoparasit ataupun ektoparasit, nekrosis. Kemudian untuk organisme udang, untuk mengetesnya yaitu dapat dilakukan dengan formalin test, kemudian PCR test untuk mengetahui penyakit viral yang ada dalam organisme yang dibudidayakan. Tapi ini kan bukan sesuatu yang diharapkan ya. Ini untuk mengetahui saja. Kemudian di sini ada pengaturan pemindahan ikan hidup. Di sini ada izin pemindahan, sarana atau fasilitas pengangkutan harus sesuai dengan standar. Kemudian ada sarana atau fasilitas tempat tujuan pemindahan sesuai dengan standar kelayakan hidup organisme atau bagaimana kualitas airnya, pakan, kemudian lingkungan yang lain, itu semua harus sesuai dengan standar. Kemudian ikan tersebut bebas dari penyakit yang dibuktikan dengan surat dari karantina ikan. Kemudian ada yang disebut dengan sistem pembenihan yang bebas patogen. Nah, di sini pembenihan ikan merupakan mata rantai pertama dalam proses pemeliharaan. Kemudian penerapan biosecurity di hatchery adalah faktor yang sangat penting agar dihasilkan benur yang sehat dan berkualitas. Kemudian ada yang disebut dengan clear water system, desinfeksi, bak, dan peralatan yang lainnya sebelum digunakan. Kemudian pencucian dan pengeringan semua peralatan produksi. Kemudian membatasi pergerakan setiap orang di area produksi. Kemudian setiap bak harus memiliki masing-masing dan tidak digunakan antar bak. Misalnya bak itu harus memiliki misalnya sikatnya masing-masing, tidak boleh ditukar-tukar dengan sikat yang lain. Hal ini untuk mencegah kontaminasi silang dari misalnya kontaminasi silang dari bak-bak yang bisa saja ada kontaminasi patogennya begitu. Kemudian induk yang digunakan harus SPF atau spesifik patogen free. Kemudian ada dilakukan screening PCR dari virus WSSP, TSV, IHHNV, kemudian YHV, dan MBV. Kemudian monitoring dan screening terhadap patogen secara berkala dan kontinu. Nah, saya rasa cuma segitu saja. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan?
Ayo yang lain bertanya. Bagaimana? Siti mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ivan, Dwi. Tidak, Bu. Oh ya, sudah. Jadi kalian paham toh apa yang tadi Ibu jelaskan? Paham, Bu. Paham. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, aku nangis. Aku suara, ya Allah. Tunggu ya. Ibu keluarkan dulu. Terus teman kalian yang belum datang, kenapa memangnya? Mereka sakit kah? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Terus keadaannya kalian bagaimana? Alhamdulillah, Ibu. Ibu terkasih aktif suara. Sudah, Ibu. Ibu dia juga ada sebelah sini. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Iya, Ibu Bu. gimana, Bu? Kami sambil ini, Bu. Candle. Maaf ya, Bu. Sambil ngerekap. Yuk, nggak apa-apa. Sambil belum lihat tengah belum bisa. Oke. Tuh, ya. Tapi kalian paham kok tadi yang Ibu jelaskan, kalau ada yang kurang jelas, ayo ditanyakan. Paham, paham, Bu, paham. Alhamdulillah. Walaupun ada nggak. Bagaimana itu Ibu kesulitan? bisa suara malah. Ibu apa kabar? Oh iya. Suaranya beda banget, Bu. Iya toh, kayak menangis kan, padahal tidak. Ini Kak Ari dengar suara Ibu. Kok beda suaranya? Ari siapa? Iya, Bu. Oh iya, saya tahu. Kirain Pak Ari. Ini sudah, ini saya rekam sudah. Oke. Oke, sekian kuliah hari ini. Sekian kali kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Iya, Terima Bu. kasih. Oke.